Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi anwaril huda wal ahkam. Pemirsa yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dalam kali ini kami akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan bagi orang yang berpuasa atau hal-hal yang membatalkan puasa. Lebih jelasnya kami akan merujuk kepada kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh penjanipun Al-Alim Al-Alamah Muhammad Qasim Asy-Syaikh Muhammad Qasim Al-Ghazi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya'a. Hal-hal yang membatalkan bagi orang yang berpuasa ada 10 perkara. Pertama, ma wasala amdan ilal jawfi warroksi, yaitu memasukkan sesuatu dengan disengaja ke lubang, baik lubang yang ada pada kepala maupun lubang yang ada pada selain kepala. Contoh, lubang yang ada di kubul ataupun dubur. Kubul adalah alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Dubur adalah anus, yaitu jalan kotoran untuk orang laki-laki maupun perempuan. Contoh, lubang yang ada pada kubul adalah misalnya begini, alat kelamin laki-laki misalkan atau perempuan. Kalau kita memasukkan sesuatu ke alat kelamin, kalau masih di sini adalah bibir. Tapi kalau sudah dimasukkan begini, lah ini namanya sudah masuk pada lubang kubul. Dan ini membatalkan puasa. Begitu pula lubang yang ada pada dubur. Ini adalah masih bibir daripada dubur. Kemudian kalau sudah dimasukkan begini, nah begini 1 cm atau setengah cm, ini sudah membatalkan puasa. Itu contoh yang ada pada kubul dan dubur. Berikutnya, contoh yang ada pada mulut. Ini mulut. Kalau kita di sini adalah termasuk bibir, kemudian kalau sudah dimasukkan di sini dan sampai tenggorokan, batas daripada mulut adalah tenggorokan. Kalau sampai masuk ke tenggorokan, itu kita membatalkan puasa. Berikutnya, hidung juga begitu. Kita masukkan di sini, ini belum membatalkan puasa. Namun kalau sudah melebihi dari batas hidung ini membatalkan puasa. Begitu pula kita kalau memasukkan sesuatu kepada telinga. Kalau masih begini, nah, ini belum masuk namanya dan belum membatalkan puasa. Namun kalau sudah masuk ke dalam, kita pakai cotton bud misalkan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam rongga kuping, lah itu membatalkan puasa. Begitu pula di mata. Itu contoh yang membatalkan puasa untuk contoh nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nomor 3, wal huknatu fi ahadis sabilaini. Yang nomor 3 adalah memasukkan obat kepada salah satu jalan 2, yakni kubul ataupun dubur tadi.
anus atau alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Contoh, jikalau kita lagi sakit, misalkan kita sakit sulit BAB dan dimasuki obat yang namanya dulkolak. Dulkolak itu obat seperti peluru yang ada di pistol itu. Nah, segini. Ini kalau dimasukkan kepada dubur kita, ini membatalkan puasa. Begitu pula dimasukkan ke alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh, memasukkan obat ke alat kelamin, diinjeksi, atau memasukkan selang kepada alat kelamin laki-laki maupun perempuan karena sulit kencing. Dan begini nih, kalau sudah masuk baik setengah senti maupun 2 senti, ini membatalkan puasa. Pemirsa, berikutnya adalah nomor 4, wal qai'u amdan. Wal qai'u amdan adalah muntah dengan disengaja. Muntah dan sengaja ini contohnya, misalkan kita memasukkan ballpoint atau jemari ke tenggorokan dan akhirnya kita muntah, dan itu membatalkan puasa. Berikutnya yang nomor 5 adalah wal wat'u amdan fil farji. Wal wat'u amdan fil farji artinya bersenggama atau bersetubuh dengan disengaja. Apa ada yang tidak disengaja? Mungkin dia lupa kalau dia lagi tidak puasa. Nah, kalau lupa ini tidak membatalkan puasa. Berikutnya yang nomor 6 adalah wal inzalu an mubasyaratin. Wal inzalu an mubasyaratin, keluarnya sperma dari sebab persentuhan kulit. Contoh, misalkan dipegang-pegang dengan dirinya sendiri atau orang lain, yang akhirnya keluarlah sperma, dan itu membatalkan puasa. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, berikutnya adalah wal haidu yang nomor 7, haid atau keluar darah haid dari seorang wanita, ini membatalkan puasa, atau yang lagi haid dilarang berpuasa. Wan nifasu yang nomor 8 adalah orang yang lagi nifas. Nifas ini darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang setelah melahirkan. Kalau waktu melahirkan itu namanya darah wiladah. Kalau sudah melahirkan besoknya keluar darah, itu namanya darah nifas, dan itu membatalkan puasa. Berikut yang nomor 9 adalah wal jununu, edan atau hilang akalnya. Orang yang hilang akalnya dari sebab mungkin karena mabuk atau karena mungkin sakit tahunan, maka dia pas lagi puasa, puasanya itu batal. Untuk yang terakhir adalah wariddatu dan murtad. Nomor 10, murtad. Murtad adalah keluar daripada agama kita, agama Islam. Malam hari masih berniat untuk berpuasa, kemudian sore hari menjelang berbuka puasa dia keluar dari agama Islam, maka puasanya adalah batal. Untuk itu para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita jaga puasa kita, mulai dari kita niat malam hari sampai kita nanti
masuk pada waktu maghrib, yaitu ghurubis syamsi. Sekian, semoga ada manfaatnya dan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.